Film animasi dari China ini mendadak viral karena wujudnya yang terlalu jelek. Iya, jelek. Dan lucunya lagi, film ini bisa tayang di bioskop di China. Dan lebih gilanya lagi, film ini untungnya luar biasa besar. Konon katanya budget film ini tuh cuma 200 sampai 500 US dollar aja. Tapi keuntungannya itu per hari ini udah hampir 5 juta US dollar. Film ini bernama New Line. New Line ini adalah passionate project dari seorang anak dan ibunya yang secara ajaib diperbolehkan tayang di bioskop lokal China. Pada awalnya film ini jadi hujatan karena animasinya yang jelek. Penjualan tiketnya juga cuma ratusan dan layar bioskopnya dipotong habis-habisan. Namun berkat video cuplikan yang beredar dan viral di internet, otomatis animasinya mendadak viral. Nah uniknya, orang-orang yang datang di bioskop untuk nonton film ini mungkin awalnya datang untuk hate watching ya. Tapi pas keluar dari bioskop, ternyata orang-orang jadi menyukai film New Line ini. Loh kok bisa ya? Biar nggak penasaran, kita langsung aja bahas New Line bersama gue dengan Septian, host Cinemacot hari ini. Dan kebetulan gue udah nonton filmnya sih, nggak usah ditanya ya nontonnya gimana. Mungkin keberadaan New Line ngebuat kita jadi bertanya-tanya, atau ngebuat lu jadi bertanya-tanya, New Line ini apa sih? Dan kalau dibandingin dengan Merah Putih One for All, Jelekan mana? jujur Merah Putih One for All itu super duper jelek ya. Nggak bisa dibilang sebagai film yang waras sih menurut gue. Beda banget dengan New Line ini, serius deh. Walaupun animasinya nggak proper dan nggak sesuai dengan animasi perusahaan-perusahaan besar lainnya, New Line ini benar-benar punya storyline yang terjahit dengan rapi dan sangat jelas. Beda banget dengan One for All yang mencolok tiba-tiba di gudang, tiba-tiba di sungai, tiba-tiba benderanya hilang, tiba-tiba di gudangnya ada AK-47. Keberadaan New Line ini malah bikin gue semakin kepikiran, apa sih yang ngebedain New Line dengan One for All? Padahal kan kata orang-orang sama-sama jelek gitu ya. Tapi kenapa New Line ini bisa hits banget dan bisa dipedulikan oleh banyak orang? Dan ini semakin bikin gue mempertanyakan Merah Putih One for All sebenarnya. Ya lu coba bayangin aja, New Line itu katanya budgetnya 200, let's say sampai 500 US dollar lah. Nah sementara Merah Putih One for All itu kalau kita dolarin hari ini, budgetnya itu setara dengan 400.000 US dollar. Kalau dirupiahin 6,7 miliar rupiah, sekitar itulah. Dan menurut lu gila nggak? Info budget ini dulu itu di-spill sendiri sama produsernya. Tetapi nggak lama, sutradaranya bikin klarifikasi kalau ternyata budgetnya itu nggak segitu. Justru klarifikasi tersebut membuat kita semakin mempertanyakan asal-usul budgeting Merah Putih One for All. Bahkan saat itu pihak Aircraft juga menepis isu budget 6,7 miliar. Dan dana pembuatan film One for All itu purely datang dari rumah produksi mereka, yaitu Perfiki Kreasindo. Untuk jadi catatan, Perfiki ini juga bukan BUMN ya. Perfiki ini adalah organisasi yang isinya kumpulan produser-produser. Dan budget One for All katanya itu patungan dari produser-produser ini. Jadi nggak ada investor yang chip in, yang patungan. Ya iyalah, siapa juga yang mau ngedanain animasi kayak gitu? Make sense? Tentu aja enggak, karena dengan budget miliaran, outputnya sangat buruk. Dan kalau dibandingkan dengan New Line, jauh banget sih. Masih lebih bagus New Line. One for All asetnya template, jahitan storyline-nya nggak jelas, transisinya nggak bagus, voice over seadanya, dan mereka ngaku sebagai pelaku industri. Somebody get these beggars out of here. Dan sekarang mereka luput begitu saja dari pemberitaan, lepas gitu aja. Nah keberadaan One for All ini menurut gue hadir menjadi penghinaan untuk industri animasi nasional kita yang sebenarnya udah jauh dari maju gitu loh. Nah di sisi lain, New Line itu digarap oleh 2 orang selama 5 tahun, budget seadanya, punya kisah yang jelas, komedinya kena, musik scoring dan soundtracknya itu digarap sendiri oleh mereka. Bahkan soundtracknya itu dinyanyikan langsung oleh ibunya. Dan New Line ini digarap nggak pakai software animasi. Mereka menggunakan software arsitek SketchUp untuk 3D modelingnya. Pasti bertanya-tanya kan, kenapa pakai SketchUp? Iya karena anak dan ibu ini dulunya adalah desain interior gitu ya. Mereka menggeluti desain interior sebelum di tahun 2021 mereka banting setir ke media film. Yang sebenarnya gue nggak tahu itu decision terbaik hidupnya atau gimana, gue nggak ngerti. Yang pasti New Line laris manis sih. Ketika sebuah karya yang benar-benar digarap serius dengan passion selama bertahun-tahun, itu tuh nggak layak disandingkan dengan karya ajaib berbudget fantastis yang asal usulnya itu nggak jelas. Nah sekarang kita lupain dulu betapa jeleknya New Line. Kita coba bahas sebenarnya New Line ini ceritainnya tentang apa sih? Ini sapi-sapi berdiri ini. Simpelnya New Line ini menceritakan seekor anak sapi yang polos, manja, dodol, kocak, goblok.
yang masuk ke dalam mimpi panjang dan belajar menghadapi kehidupan, kematian, dan keberanian lewat didikan dan bimbingan ibunya yang super sabar. Kisah New Lie dimulai langsung di tengah-tengah pada saat perjalanan jauh kawanan sapi bermigrasi ke tempat yang lebih baik. Dia kelelahan sampai ketiduran dan masuk ke dalam mimpi. Lu bayangin anak sapi lucid dream, coy. Nah, anomalinya adalah di dalam mimpi itu para sapi berdiri tegak, tapi kelakuan New Lie di dalam mimpi itu masih sama, polos, manja, males, bener-bener bodoh lah pokoknya. Di mimpi itu kita bisa lihat kehidupan New Lie. Ada bapaknya, ada ibunya, kemudian dia ketemu burung yang lagi sakit, yang kemudian dirawat sama ibunya, yang bernama Yunding. Kemudian dia ketemu sama anak macan tutul yang kepisah sama orang tuanya bernama Paula. Ini lucu banget. Dan mereka menjadi bestie sama New Lie. Paula dan New Lie itu bestie sejati. Nah, awalnya film New Lie ini terasa sangat slice of life gitu. Banyak kegiatan-kegiatan dengan kelucuan yang lumayan kena lah di gua. Momen lucunya tuh kayak digigit ular, kemudian diajarin ngelompatin parit sama ibunya. Momen ketemu Paula yang menurut gue ini benar-benar lucu, dan mereka menggunakan adegan Mulholland Drive jump scare. Konflik dimulai ketika kawanan sapi ini udah merasa terancam karena kawanan serigala itu ngebuntutin mereka terus. Alhasil kawanan sapi harus melakukan migrasi besar-besaran ke tempat yang lebih aman. Tantangannya adalah mereka tuh tetap dibuntutin sama bahaya gitu. Untuk ke tempat yang lebih aman itu mereka harus melewati padang pasir yang panjang, panas, dan banyak cobaan. Filmnya bergulir sampai pada titik ibunya harus berkorban demi anak-anaknya, yaitu demi New Lie dan juga demi Paula. Berkat momen-momen inilah New Lie itu belajar menjadi sapi yang lebih mandiri, sapi yang lebih dewasa, dan juga sapi yang bisa bangkit dari rasa takutnya. Secara objektif, animasinya memang bisa dikatakan jelek dan gak sesuai standar film-film animasi yang muncul di bioskop. Tapi kalau ngomongin soal kisah dan pesan moralnya, menurut gua New Lie deliver dengan sangat baik. Udah jarang banget kita dapetin animasi semua umur tanpa adanya selipan-selipan pesan tersembunyi seperti yang dibuat oleh animator Amerika. New Lie hadir sebagai fabel klasik yang sudah lama diimpikan oleh anak-anak. Andai film ini digarap dengan sangat proper ya, dengan tim yang proper, mungkin New Lie bisa nge-reach audience sejati mereka, yaitu anak-anak, tanpa harus viral dengan tajuk Too Bad, It's So Good. Lah terus kenapa? Apa yang ngebikin orang-orang itu sekarang seperti mencintai sosok New Lie? Selain karena viral hate watch-nya yang diklip di banyak sosmed, kenapa yang jelek secara teknis bisa lebih menyentuh orang banyak? Padahal zaman sekarang bisa kan kita garap itu pakai AI. Jawabannya adalah hati dan sentuhan manusia, bos. Secanggih-canggihnya AI, secanggih-canggihnya tulisan prompt yang lo buat, perlu kita akui bahwa AI itu nggak mampu meniru sentuhan dan ciri khas manusia dalam berkarya yang dibuat dengan hati, dengan passion, dan juga dengan kecintaannya mereka. Dunia hari ini udah berbeda banget dengan dunia 6 atau 7 tahun yang lalu. Hari ini udah bukan serba cepat lagi. Dunia hari ini tuh udah serba otomatis. Lu kerja dikerjain sama AI. Call center aja jawabin komplain pakai AI. Dan banyak banget pelaku-pelaku seni yang menggunakan AI untuk ngebikin poster, film, bahkan adegan-adegan Hollywood itu mereka recreate dengan AI. Dan mereka ngaku-ngaku sebagai pencipta orisinalnya just because mereka menulis promptnya dengan sangat baik. Ya gue akui nulis prompt itu lumayan susah ya. Cukup susah, dan kalian harus detail, kalian juga harus cermat nulis prompt, tapi itu nggak ngebuat lu menjadi original creator dari karya AI tersebut, karena AI lo itu udah nyuri banyak inspirasi dari intellectual property di luar sana. Manusia hari ini udah terbiasa dengan hal itu, makanya ketika ketemu New Lie yang 100% digarap oleh manusia, kok rasanya begitu memorable ya? Ya karena memang kisah New Lie dan tingkah lakunya New Lie itu dibuat oleh manusia yang punya
hati. Dan berdasarkan pengalamannya sendiri, ketidaksempurnaan dari segi artistik yang unik justru menghadirkan sisi empati, kehangatan, dan somehow berasa lebih hidup daripada video hyperrealistic AI yang beredar di sosmed di mana-mana. Sentuhan khas manusia adalah satu hal yang AI nggak bisa tiru sampai hari ini. Jadi buat yang penasaran dengan New Lie, berharap aja filmnya mampir ke Indonesia. Karena katanya di bulan September, New Lie ini mampir ke bioskop Singapura. Kalau beneran mampir ke bioskop Indonesia, kalian berani nggak nonton film ini di bioskop? Sekian obrolan kita hari ini. Kalau kalian suka, boleh di like, boleh di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Septian. This is Cinema Chot. Ciao.